Sebelumnya, nama budaya. Di sini saya membawakan media pembelajaran yang berjudul Lambang di Altar Sang Buddha. Untuk itu, media ini digunakan untuk mata pelajaran pendidikan agama Buddha kelas 6 SD, serta fungsi media ini yaitu mengharapkan siswa bisa paham apa yang ada di altar Sang Buddha. Cara menggunakan media ini yaitu dengan cara memegang dan menjelaskan makna dari lambang tersebut. Dengan media ini, siswa diharapkan paham tentang makna yang ada di altar Sang Buddha. Untuk lebih lanjutnya, silakan lihat video berikut ini. Apabila kita mencermati altar Buddha Gautama yang terdapat di Arama Wihara Cetya ataupun di rumah-rumah umat, benda yang terdapat di atas altar tersebut adalah Buddha Rupang dan benda-benda persembahan yang terdapat dalam altar diantaranya air, dupa, lilin, bunga, serta buah-buahan, yang merupakan benda persembahan yang tidak wajib karena umat Buddha yang benar adalah umat Buddha yang melakukan puja bakti dengan mengucap ulang apa yang telah disampaikan oleh Buddha. Seyogianya umat tidak melakukan permohonan ataupun permintaan apa-apa. Sesungguhnya lambang dari Buddha Rupang, air, dupa, lilin, bunga, serta buah-buahan digunakan sebagai berikut. Yang pertama, lambang patung Buddha, yang dimana sebagai lambang penghormatan, sebagai tanda terima kasih atas anumodana atas segala upaya beliau mencapai penerangan sempurna, sehingga sampai hari ini banyak umat yang tertolong dan terbantu dengan dhamma yang telah beliau uraikan. Yang kedua, air, yang dimana air melambangkan kesucian, kesetiaan, dan kejujuran. Air berguna untuk membersihkan segala sesuatu. Air sifatnya dapat menyesuaikan diri dengan wadahnya serta selalu mencari tempat yang lebih rendah. Jadi, dengan melihat air yang dipersembahkan di atas altar Buddha, maka menimbulkan pemahaman bagi kita bahwa Dhamma dapat berguna untuk membersihkan kekotoran batin baik yang kasar dan yang halus. Orang yang melakukan kesalahan dan pelanggaran Dhamma dapat diketahui. Orang yang mengerti Dhamma dapat menempatkan diri dimanapun mereka berada. Orang yang mengerti Dhamma adalah orang yang rendah hati, tiada angkuh, dan tiada sombong. Yang ketiga, dupa. Dupa melambangkan harumnya Dhamma. Demikianlah halnya dengan Dhamma, ajaran mulia Sang Bhagawa. Apabila kita melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka pelaksanaan Dhamma akan selalu harum namanya, penuh dengan pujian dan penghargaan yang diberikan orang atau pihak lain. Yang keempat, pelita atau lilin. Lilin melambangkan penerangan. Lilin ini melambangkan Dhamma, ajaran Sang Bhagawa. Dhamma akan menerangi hidup umat manusia dan seharusnya menjadi pedoman dan kompas manusia untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan rintangan, tantangan, dan hambatan. Orang yang tidak memiliki Dhamma bagaikan orang buta, sehingga orang tersebut harus memiliki Dhamma. Dhamma yang dimiliki belum mantap bagaikan orang buta yang selalu membawa tongkat sebagai penunjuk jalan. Yang kelima, bunga, yang dimana bunga melambangkan keindahan yang tidak bertahan lama atau yang akan mengalami kelapukan atau ketidakkekalan. Dengan memperhatikan bunga, seyogianya kita memahami ajaran tentang ketidakkekalan, kecantikan, kedudukan, kepandaian, keahlian, kekayaan, martabat, jabatan, dan lain-lainnya adalah tidak bertahan selamanya dan akan mengalami perubahan pada saatnya tiba. Semuanya akan berpisah. Dengan demikian, kita harus menghindari keangkuhan, kesombongan, dan tinggi hati. Yang keenam, buah-buahan, yang dimana buah-buahan melambangkan buah dari suatu perbuatan atau keberhasilan atas segala usaha yang telah dilaksanakan.
Setiap perbuatan atau usaha yang dilakukan suatu saat nanti akan membuahkan hasil atau akibat. Berbuat baik akan berakibat kebahagiaan, kemajuran atau berkecukupan, sedangkan perbuatan kejahatan akan berakibat penderitaan, kesialan atau serba kekurangan. Segala sesuatu yang akan diterima bila tepat pada waktunya, maka akan menjadi kenyataan. Untuk itu, manusia dituntut ketenangan dan kesabaran dalam menunggu kenyataan tersebut. Bitch,